Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDXchannel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% di bulan Mei 2025. BI Rate turun untuk pertama kali setelah bertahan di level 5,75% sejak bulan Januari hingga April 2025. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%, 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 +-1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI Rate di level 5,5%. Bank Sentral juga menurunkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,75% dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,25%. Dengan demikian, BI Rate turun untuk pertama kalinya setelah bertahan di level 5,75% sejak bulan Januari hingga April 2025. Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter guna menjaga laju inflasi tetap dalam sasaran dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental. Bank Sentral juga tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Sementara itu, BI juga mencatat kinerja penyaluran kredit perbankan pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88% secara tahunan, atau lebih rendah dibandingkan Maret 2025, yaitu sebesar 9,16%. Pertumbuhan kredit tertinggal berasal dari kredit investasi yang menyentuh 15,86% secara tahunan, kemudian kredit konsumsi 8,97% dan kredit modal kerja 4,62%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXchannel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Bank Indonesia turunkan suku bunga acuan menjadi 5,5%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, ekonom Universitas Indonesia. Halo Bu Lana, apa kabar? Saya baik, alhamdulillah, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia APPI. Halo, Pak Suratno, apa kabar? Baik, apa kabar juga Mas Pras, Pak? Apa kabar Bu Lana? Baik. Iya, apa kabar Bapak, Pak Suwandi? Baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan juga nih Pak Suwandi. Dan langsung saja ke Bu Lana ini, kalau kita cermati dengan langkah Bank Sentral ini akhirnya menurunkan BI Rate begitu ya di 5,5%. Apakah memang ini juga sudah sesuai dengan konsensus ekonom sendiri di tanah air? Yes, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira hampir semua ekonom sudah menduga ya bahwa akan ada penurunan dari suku bunga acuan dari Bank Indonesia, yaitu BI Rate. Tapi mungkin ada juga yang memperkirakan akan lebih agresif, yaitu 50 basis point. Nah, realisasinya 25 basis point. Saya kira ini sudah sesuai sih dengan ekspektasi dari para ekonom. Melihat juga situasi ekonomi kita ya, khususnya di kuartal 1. Di kemarin ini kan secara kuartalan memang minus 0,98% secara kuartalan, walaupun
secara tahunan masih bagus, tapi juga melambat ke 4,87. Jadi ya penurunan ini sudah sesuai dengan ekspektasi. Baik, sudah sesuai dengan ekspektasi. Nah, lantas dari pelaku usaha sendiri, Pak Suwandi, Anda melihat bagaimana posisi BI rate begitu yang akhirnya diturunkan oleh Bank Sentral? Apakah ini akhirnya juga menjadi angin segar nih bagi dunia usaha, khususnya di sektor pembiayaan? Ya, Mas Pras, tentu signal positif ya, artinya bahwa ini memang yang ditunggu-tunggu bahwa ekonomi harus diberikan stimulus dan tentu BI telah menurunkan suku bunga ini menjadi satu harapan buat kita juga sebagai pelaku usaha. Oke. Kita juga merasakan selama 4 bulan terakhir, bahkan di kuartal pertama kita merasakan bahwa lambatnya sekali di mana permintaan atas pembiayaan juga turun. Demikian Mas Pras. Baik, tapi kalau dilihat dari level BI rate-nya sendiri di 5,5%, ini cukup idealkah atau bagaimana? Meskipun tadi Bu Lana sempat menyebutkan ada potensi ke 50 basis point, tapi ternyata yang terrealisasi hanya sekitar 25 basis point begitu Pak. Ya, kalau bicara ideal atau tidak, tentu Bank Indonesia atau Gubernur Bank Indonesia lebih memahami terkait apa yang harus dilakukan misalnya dari sisi moneter dan fiskal, kembali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Lana. Harapan kita semakin turun semakin besar tentu semakin baik. Namun dengan adanya penurunan suku bunga acuan BI ini tentu menjadi signal bahwa ekonomi diharapkan dapat bergerak kembali dan kita di dunia usaha juga bisa merasakan sesuatu yang lebih konkret dan real mungkin di beberapa masa mendatang. Ya, tadi sempat disebutkan ada penurunan permintaan dari sisi pembiayaan begitu. Nah, seberapa besar Pak penurunannya sih sejauh ini, paling tidak kinerjanya lah kalau kita lihat di sepanjang kuartal 1 tahun 2025 ini, Pak Suwandi? Ya, kita masih punya, kalau dari OJK data industri sendiri, terjadi sangat turunnya sangat signifikan terutama di pembiayaan multiguna. Multiguna ini kan portofolionya yaitu pembiayaan roda 4, roda 2, white goods, brown goods dan segalanya. Sampai dengan Februari kita hanya tumbuh 0,6% dan ini sangat rendah. Mungkin kalau paling rendah dari data industri yang kita miliki. Biasanya kontribusi dari pembiayaan multiguna ini harusnya pada umumnya di beberapa tahun-tahun yang lalu itu angkanya double digit, Mas Pras. Nah, kalau 0,6 ini sudah merupakan signal memang daya beli masyarakat sangat rendah, indeks kepercayaan konsumen juga rendah dan segalanya. Ini yang mungkin kita harus cermati. Kalau di pembiayaan investasi kita masih tumbuh double digit. Nah, pembiayaan modal kerja demikian juga, modal kerja juga tidak tumbuh double digit tapi single digit di kisaran 7%. Artinya apa? Kita melihat bahwa pengusaha pun hati-hati ya di dalam menyikapi misalnya mau berinvestasi atau mau bertumbuh dan segalanya. Nah, ini mungkin satu dan lain hal yang bisa merupakan satu indikator apa yang terjadi misalnya dari pertumbuhan ekonomi kita yang hanya di kuartal pertama 4,87 seperti yang disampaikan oleh Bu Lana tadi. Oke, nah Bu Lana ini menarik. Apa yang bisa kita cermati begitu? Bank Sentral juga menyebutkan kredit perbankan di bulan April tumbuh 8,8% secara tahunan atau year on year ya. Dan ini lebih rendah 9,16% kalau kita bandingkan dengan Maret ataupun di bulan sebelumnya. Betul. Apa yang bisa Anda analisis begitu? Faktor pemicunya, triggernya di bagian yang mana, Bu Lana? Iya. Terima kasih Mas Pras. Jadi kuartal 1 yang berakhir di Maret itu kan ada faktor siklus yang cukup kuat ya, yaitu adalah Lebaran. Tadi disampaikan oleh Pak Suwandi bahwa penjualan mobil atau kredit multiguna itu relatif rendah, hanya 0,6 ya Pak ya. Itu terendah dari data yang Pak Suwandi punya. Nah, ini menjadi indikasi. Biasanya kan kalau Lebaran itu banyak yang melakukan ya pinjaman untuk beli motor, beli mobil, ya sebagai upaya untuk bisa pulang kampung. Tapi ini siklus yang paling tinggi yang seharusnya bisa kita capai di dalam siklus pertumbuhan ekonomi kita itu justru negatif. Ya 0,98. Memang masih kecil kalau kita bulatkan masih bisa lah di angka 1% gitu ya. Tetapi kan ini satu indikasi yang memang perlu sangat harus diwaspadai karena kuartal 2 biasanya sudah mulai melambat. Tidak ada momentum-momentum yang bisa menggerakkan perekonomian secara masif. Nah, faktor siklus ini juga mempengaruhi Mas Pras tadi terkait dengan pertumbuhan kredit. Jadi ke depan
dengan faktor musiman yang sudah lewat karena puasa Lebaran sudah berlalu di kuartal 1. Iya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian yang sangat serius karena bisa jadi akan ada kelanjutan dari perlambatan tadi, terutama pada indikator-indikator yang berbasis masyarakat. Misalnya tadi penjualan mobil, penjualan semen, indeks keyakinan konsumen, Oke. juga termasuk PMI. Tadi disampaikan oleh Pak Suwandi terkait modal kerja tumbuhnya nggak relatif ada kenaikan ya, relatif stabil atau sama lah ya. Nah, kita ketahui bahwa PMI Indonesia per Maret itu sudah tercatat turun drastis di 46,1 apa 2 ya, saya lupa ya persisnya komanya, tapi 46 itu dropnya jauh loh dari yang tadinya 52 ke 46. Ini kan satu kekhawatiran dari pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi, sehingga ketika pasca Lebaran selesai, Ya. ya mereka melihat nih kayaknya nggak perlu nih agresif untuk melakukan proses produksi yang lebih besar atau jumlahnya lebih banyak. Bisa jadi waktu kuartal 1 Ya. penjualannya tidak seluruhnya terserap oleh masyarakat sehingga ada stok juga. Nah, stok ini membuat pelaku usaha juga akan menunda kredit karena barang masih ada kok, masih bisa dijual untuk kuartal 2. Katakan tadi penjualan mobil dan motor yang masih cukup besar di kuartal 1 yang belum terserap, ya di kuartal 2 pengusaha nggak akan memproduksi, mungkin hanya produksi sebagian kecil. Nah, karena stoknya masih ada. Nah, ini yang saya kira perlu kita waspadai di kuartal 2, 3. Ini yang cukup rawan. Jangan sampai kita negatif lagi nih, Baik. Mas Pras. Karena kalau kita negatif 3 triwulan berturut-turut, itu definisinya sudah resesi kita. Yes, betul. Nah, itu dia yang perlu diwaspadai ya. Justru momentum pada saat di kuartal 1 ada Lebaran itu tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal begitu, dengan tadi adanya perlambatan dari sisi daya beli masyarakat sendiri. Karena kita lihat tadi sudah disampaikan juga pertumbuhan dari penyaluran pembiayaan perbankan juga sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Bulana, Pak Suwandi, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan risiko kredit perbankan, data per Maret 2025 dari OJK, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat NPL gross, kemudian juga ada NPL net dan juga loan at risk-nya atau LAR begitu dari kredit perbankan. Di Maret 2025 2,17% untuk NPL gross, sementara dibandingkan dengan Februari 2,22% ada penurunan. Kemudian NPL netnya kita lihat 0,8%, sementara di Februari 0,81%. Sementara untuk LAR-nya sendiri di Maret 2025 9,86%, sementara di Februari 9,77%. Itu dia untuk risiko kredit perbankan per Maret 2025. Dan berikutnya kita lihat untuk risiko perusahaan pembiayaan ini seperti apa begitu ya kreditnya ya. Untuk NPF gross-nya, non-performing finance di Maret 2025 2,71%, di bulan Februari 2,87%. Sementara NPF netnya di Maret 2025 0,8%, Februari 0,92%. Sementara gearing ratio-nya di Maret 2,26 kali, Februari 2,20 kali. Baik, kita akan langsung saja konfirmasi dengan beberapa data tadi kepada narasumber Pak Suwandi Wiratno dari APPI, kemudian ada Bulana Sulistianingsih dari Universitas Indonesia. Nah, Pak Suwandi, menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Memang tadi ada pertumbuhan kredit yang melambat begitu ya di bulan Maret dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sejauh mana ini berkorelasi juga dengan kinerja industri pembiayaan, sebelum kita membahas terkait dengan risiko kredit dari industri pembiayaan sendiri, Pak Suwandi? Ya, memang yang kita cermati adalah bagaimana kita masih bisa tetap tumbuh ya. Tadi kalau kita bicara indikator-indikator yang ada, tentunya adalah satu indikator di mana selain kita tumbuh, kita harus tetap menjaga rasio non-performing financing. Karena ini menjadi satu indikator juga terhadap kualitas portofolio kredit. Oke. Yang terjadi adalah baik kami di industri perusahaan pembiayaan, tadi kita melihat perbankan,
adalah sikap kehati-hatian daripada para pelaku usaha misalnya di dalam menyetujui kredit, karena di tengah lambatnya permintaan akan kredit tentunya amortizing loan yang ada akan menjadi lebih besar daripada kredit baru yang masuk. Nah, kalau kita tidak menjaga kualitas, tentu yang akan naik adalah non-performingnya sendiri kan, Mas Pras. Nah, dengan demikian kalau kita lihat apa yang sudah dijalankan oleh industri perbankan maupun pembiayaan, non-performing financing masih dapat terjaga dalam nilai toleransi yang sangat baik. Bahkan net NPL-nya semuanya baik di perbankan maupun perusahaan pembiayaan masih di bawah 1% kan, Mas Pras. Betul. Nah, ini satu hal yang memang harus kita jaga secara harmonis. Di tengah-tengah kita harus tetap tumbuh. Nah, bagaimana kita tetap tumbuh? Dan tentu kita tetap tumbuhnya adalah menanyakan kepada existing debitur. Existing nasabah kita misalnya perlu di top up, perlu ditambah fasilitasnya dan segalanya, karena kita sudah mempunyai data historical kualitasnya existing debitur itu sendiri. Nah, ini yang terjadi peningkatan, misalnya kita usahakan kalau bisa ada peningkatan pembiayaan modal kerja. Nah, kita masih beruntung, terutama misalnya negara Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alam ya. Dengan demikian di sektor energi dan mining ini merupakan satu sektor yang mungkin bisa membuat pertumbuhan pembiayaan baik di industri kami, khususnya di perusahaan pembiayaan, capex akan misalnya mengganti alat-alat berat untuk terjadi tambang-tambang dan di perkebunan dan lain-lainnya, itu masih terjadi, Mas Pras. Nah, itulah penyebabnya bahwa pembiayaan investasi masih tetap ada, namun dalam taraf kehati-hatian. Kalau kita bicara dengan para pelaku usaha atau para debitur yang bertransaksi dengan perusahaan pembiayaan, mereka mengatakan saya tetap berinvestasi tapi tetap dalam tahap mungkin tidak besar investasinya, tapi tetap harus menjalankan aktivitas. Dan beruntungnya nilai komoditas memang masih cukup baik, harga komoditas masih cukup baik walaupun turun, tapi tetap dicermati atas permintaan dunia. Ya, kita banyak ekspor ke China dan India. Permintaan dari China pun juga saat ini menurun, khususnya untuk batu bara. Itu yang secara menyeluruh makro kita harus perhatikan, Mas Pras. Iya. Nah, Bu Lana, ini menarik juga. Bank Indonesia juga kemarin menginformasikan pertumbuhan kredit tertinggi ini berasal dari kredit investasi 15,86% year on year. Kemudian ada kredit konsumsi 8,97% dan kredit modal kerjanya di 4,62%. Apa yang bisa kita cermati tadi? Kredit modal kerja justru yang tadi berada di posisi paling bawah, yang tertinggi adalah kredit investasi nih, Bu Lana. Ya, terima kasih. Kredit investasi itu walaupun dia pertumbuhannya tinggi, tetapi secara persentase terhadap total kredit itu paling kecil, Mas Pras. Oke. Jadi pertumbuhan yang tinggi ini bisa jadi dia low base karena sebelumnya para pengusaha ini masih nahan dulu karena udah mau lebaran, ya. Jadi setelah lebaran baru melakukan permintaan atas kredit ini, tapi nilainya sebetulnya secara total terhadap total kredit itu paling kecil. Sementara kalau kita bicara indikasi atau indikator yang bisa kita perhatikan itu lebih banyak di modal kerja. Tadi tumbuh sekitar 4%, sementara di konsumsi tadi terkait dengan pembelian mobil, motor, kemudian KPR, semacam itu, ini masih mild ya. Jadi belum ada pertumbuhan yang signifikan. Nah, bisa jadi investasi ini kita harus telusuri dulu di investasi yang mana gitu ya. Apakah ini investasi yang terkait dengan misalnya teknologi, yang ada pemberitaan terkait dengan pabrik baru di baterai atau yang lain-lain seperti itu. Nah, itu yang juga perlu kita perhatikan, sumber dari investasinya ini apa. Nah, biasanya secara siklus kalau ada PMI yang naik, karena sebelumnya itu tinggi loh PMI kita itu 52. Nah, itu biasanya jadi trigger untuk pelaku usaha dia mau melakukan atau menambah investasinya. Jadi di bulan yang sebelumnya, di bulan Maret itu sempat Maret ya sempat 52, itu menjadi trigger buat pengusaha, oh ini udah ada siklus perbaikan nih. Jadi mereka akan support dengan kegiatan investasi. Nah, tetapi sekarang data terakhir dari Purchasing Managers ini drop ke 46. Ya,
nampaknya sih akan diikuti ya ke depannya dengan pertumbuhan kredit investasi yang akan melambat lagi, nggak setinggi kemarin 12%. Nah, ini dia. BI juga Iya. merevisi target pertumbuhan kredit perbankan tahun 2025 Iya, ini jadi 8 sampai dengan 11% nih Bulana. Sebelumnya kan betul. 11 sampai dengan 13%. Sinyal waspadakah ini bagi industri perbankan dan juga perusahaan pembiayaan Bulana? Iya, betul sekali, Mas. Ini, Mas Pras, karena ketika sudah ada kondisi-kondisi yang cukup confirm ya bahwa wah ini ada perlambatan di sektor di sektoral khususnya industri, kemudian termasuk juga daya beli. Oke. Ya, perlu harus melakukan realistis ya. Target tadi direvisi menjadi seperti itu. Itu pun juga sudah sangat tinggi loh. Oke. Saya malah justru khawatir barangkali kisaran kreditnya justru yang di kisaran rendah 8 tadi. Baik, baik. Nah, langsung saja kita ke Pak Suwandi. Lantas bagaimana nih APPI melihat begitu dengan revisi pertumbuhan pembiayaan sendiri ataupun penyaluran kredit menjadi 8 sampai dengan 11% begitu, Pak? Ya, kalau di perbankan melakukan revisi disampaikan oleh Mas Pras tadi, Bulana juga sudah memberikan ulasannya. Kami juga melihat bahwa revisi harus dilakukan karena di awal tahun kami Oke. memberikan indikasi bahwa pertumbuhan mungkin sekitar 8-10%. Nah, revisi ini terjadi mungkin ya reaksi atas pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama yang hanya 4,87%. Nah, itu yang kami sikapi dan tentu melihat apa indikator-indikator yang ada, kami juga melakukan revisi mungkin sekitar 6-8%. Nah, Oke. apakah 6-8% ini adalah optimisnya di 8% dan apakah nanti akan mencapai 6%? Nah, kalau kita melihat kuartal-kuartal berikutnya tentu belum cepat adanya pertumbuhan, mungkin benar apa yang dikatakan oleh Bulana, mungkin pertumbuhan kami hanya di yang rendahnya, bukan yang di Oke. proyeksi kami di 8%. Tapi apapun itu, tentu kita pernah mengalami dengan pertumbuhan yang hanya sekitar 5-6%. Yang penting adalah pertumbuhan tetap sehat. Itu yang perlu kita sikapi. Kalau pertumbuhan kita sehat, artinya portofolio kita sehat, hanya bagaimana nanti kita melihat. Karena tentu apa yang terjadi di pertumbuhan kita, pertumbuhan kredit dan segalanya, ada faktor-faktor eksternal juga karena di dunia juga sedang tidak baik-baik saja, kan demikian ya Bulana ya. Iya, Kalau permintaan ini kan demand and supply ini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga harus kita lihat permintaan di luar negeri. Misalnya kalau permintaan di luar negeri turun. Nah, tentu ini menjadi hal yang pasti para pelaku usaha sudah bisa memproyeksikan ke depannya. Karena kalau kita bicara mengenai permintaan akan suatu barang, satu produk, tentunya bukan dalam hitungan bulan, tapi pembeli akan minta misalnya 6 bulan ke depan, seperti apa. Dan itu kan harus ada di produksi dan segalanya. Nah, itu yang mungkin satu hal yang para pelaku usaha atau punya kepentingan yang melakukan perhitungannya. Pak Suwandi, lantas kalau kita lihat strateginya apa saja yang sudah disiapkan untuk menjaga tren tadi pertumbuhan yang tetap sehat dan tetap sehatnya itu di koridor yang seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dan juga Ibu Lana Sulistianingsih. Nah, Pak Suwandi, lantas kalau kita bicara mengenai strategi, kemudian tadi pertumbuhan yang sehat, yang ideal itu yang seperti apa diharapkan kalau memang tadi revisi dari penyaluran kredit perbankan, kemudian juga akan dilakukan revisi dari sisi industri pembiayaan sendiri, yang seperti apa nih kira-kira nih Pak Suwandi? Ya, tentu kami yang bermain di industri sektor keuangan dalam sisi memberikan pinjaman, kita harus mencari debitur-debitur yang tentu mempunyai kualitas yang baik ya, terutama dari kualitas bagaimana karakternya, terus bagaimana kemampuan membayar kembali dari pinjaman yang ada. Nah, saat ini rata-rata perusahaan pembiayaan maupun saya yakin perbankan juga adalah menghubungi debitur-debitur yang ada dengan memberikan tambahan pinjaman, misalnya kalau dibutuhkan dan segalanya. Itu pun yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, strateginya adalah memberikan pinjaman. Yang saat ini sedang berlangsung, Mas Pras, adalah persaingan suku bunga pinjaman kepada debitur. Debitur sekarang sedang menikmati misalnya
kami walaupun misalnya di tengah-tengah situasi suku bunga yang juga hanya baru turun 25 basis point suku bunga acuannya, kami tidak bisa mengenakan pinjaman dengan suku bunga dengan margin yang lebih tinggi. Semua marginnya bahkan di industri keuangan perbankan maupun perusahaan pembiayaan terlihat margin sedikit menurun. Ya, kami sudah menurunkan suku bunga bahkan sebelum BI menurunkannya. Nah, artinya apa? Suku bunga pinjaman ini tentu turun ini supaya meninsentify, kita memberikan insentif kepada para pelaku usaha. Ayo tetap kami bisa memberikan pinjaman walaupun kami harus sacrificing kita punya income. Income dalam hal ini juga pendapatan atau labanya sendiri, karena laba industri kita juga turun. Nah, di tengah-tengah situasi yang ada, tentu inilah yang membuat kita membuat strategi bagaimana juga adalah kita mencari debitur-debitur yang sehat, yang masih tetap bisa berproduksi, yang masih tetap bisa bertransaksi dengan kami. Oke, itu dia strategi yang untuk bagaimana meningkatkan kualitas lagi begitu dari si debiturnya begitu ya, melalui screening yang mungkin lebih ketat lagi ya Pak Suhandi. Nah, Bulana, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan diturunkannya suku bunga acuan ini benar-benar akhirnya bisa men-trigger lagi nih aktivitas ekonomi Indonesia, baik dari sisi penyaluran kredit perbankan, perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia begitu? Ya, betul ya Mas Pras ya. Tadi Pak Suhandi menyampaikan satu hal yang positif sebetulnya terkait dengan penurunan dari suku bunga kredit itu sendiri, yang sudah mulai ada melakukan semacam persaingan yang cukup ketat ya terkait dengan suku bunga. Ini salah satu cara yang bisa dilakukan secara mikro oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk menarik minat supaya tetap melakukan kegiatan produksi. Ya, tapi kita juga menyadari bahwa problemnya memang nggak simple. Perusahaan pastinya ketika dia mau meminjam, dia juga melihat penjualannya bagaimana. Nah, ini problem di sisi permintaan juga cukup kuat, maksudnya cukup menantang ya terkait dengan lemahnya daya beli yang mungkin nggak terlalu lemah, tetapi mereka menunda daya belinya. Mereka nggak merasa harus membeli sekarang. Mereka harus memastikan dulu bahwa kebutuhan rumah tangga yang paling penting itu sudah diselesaikan. Contohnya ini dalam waktu dekat pasti ada kebutuhan untuk anak sekolah. Di bulan Juni kan biasanya seperti itu. Jadi mereka menunda pembelian yang dianggap tidak menjadi prioritas. Jadi faktor dari sisi permintaan ini juga sangat penting kita perhatikan. Nah, di sisi yang lain juga kalau perusahaan tersebut perusahaan eksportir, kemudian dia mengekspor ke Cina, entah itu dalam bentuk bahan setengah jadi, karena efek dari supply chain kita kan nggak bisa memproduksi seluruhnya, tapi katakanlah barang setengah jadi ke Cina. Nah, Cina sendiri sedang ancang-ancang dengan isu tarif yang sedemikian lumayan ya, walaupun sudah ada komunikasi antara Amerika Serikat dan Cina, tetapi Cina masih tetap mendapatkan tarif yang cukup tinggi di atas 30%. Nah, ini kita akan lihat efeknya memang di 3 bulan ke depan. Apakah kemudian memang itu akan men-breakdown atau menurunkan permintaan, katakanlah tadi bahan baku setengah jadi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk ke Cina, ataukah relatif tidak terlalu berdampak. Ini satu hal juga, sehingga perusahaan-perusahaan ini juga akan menunda permintaan kredit walaupun dari suku bunganya sudah mendapatkan insentif untuk bisa diturunkan. Nah, bagaimana melakukan kebijakan yang lebih komprehensif itu saya pikir yang harusnya diperlukan ya. Artinya gini, kebijakan moneter bisa membantu, tetapi harus dibantu oleh kebijakan yang lain. Satu kebijakan seperti ini di tengah kondisi yang sangat menantang saat ini yang kita hadapi itu nggak cukup. Jadi diperlukan kebijakan lain yang bersinergi, yang bisa mendorong perekonomian dengan lebih cepat gitu ya. Jangan sampai ke bawahnya itu keterusan gitu ya. Jadi harus ada counter policy namanya untuk bisa mendorong perekonomian yang siklusnya sedang melambat itu bisa naik. Ya tentunya diharapkan dari sisi fiskal untuk bisa lebih ekspansif, atau sisi kebijakan lain dan memberikan semacam confidence gitu ya kepada pelaku usaha bahwa ini temporer kok. Pasti pelaku usaha itu tahu kapan temporer, kapan dia permanen. Kalau ini temporer, pelaku usaha nggak terlalu khawatir. Nanti deh kita lihat bulan depan mungkin bisa naik lagi. Tapi kalau kemudian permanen, nah ini pelaku usaha nggak bisa ngitung. Jadi lebih baik
wait and see, tunggu dulu sampai benar-benar kejadiannya Oke. confirm. Iya, Nah, iya. ini perlu sinergi kebijakan saya kira Mas Pras, Baik. tidak hanya dari sisi moneter, dari sisi fiskal, juga ada confidence yang lain yang bisa dibangun, disampaikan oleh pemerintah kepada Baik. pelaku usaha. Itu dia ya, beberapa poin yang mungkin perlu dilakukan lagi, bauran kebijakan antara moneter, fiskal, dan mungkin tambahan-tambahan kebijakan lainnya yang bisa menjaga lagi industri pembiayaan di tanah air ataupun Ya. perbankan sendiri pun bisa mengakselerasi juga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini. Meskipun tantangannya tadi kita bagaimana menjaga daya beli masyarakat dan juga aktivitas ekonomi di dalam negeri sendiri. Baik, sayang sekali waktu terbatas Ibu Lana, terima kasih atas informasi analisis yang sudah diberikan. Pak Suwandi, terima kasih juga atas update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Salam Salam sehat, sehat, terima terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Strategi mengakselerasi investasi dan lifting migas Indonesia.